Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya. Kecil sama saya. Ya, bagaikan bumi dan langit. Kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah euforia kau Hotman. Ya, lawan kau saya nggak akan pernah mundur sekalipun. Orang bisa bilang kau besar, tapi untuk dengan saya, jangan coba-coba kau nggak ada apa-apanya sama saya. Suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Saya pengacara Ribo Dabo, siapa Hotman? Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Jogrok, gue sikat semua. Gak ada takut-takutnya gue. Gak ada, merinding juga, gak ada takut-takutnya gue. Gue siap kalau Hotman. Gue udah bilang, Hotman Paris, Hotman Poris, Hotman Jogrok, Hotman Ciseng, gue sikat semua. Ya ingat, gue borong semua itu. Hotman Paris itu nggak ada apa-apanya sama saya. Kecil ya, bagaikan bumi dan langit. Itu yang dikatakan oleh Abang Firdaus. Ya memang kalau kedua orang ini tidak ada, tidak seru ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada masyarakat Bima, Dompu, untuk mencari ibu ini yang bernama Ibu Ida ya. Nggak tahu dia Bimanya Bima mana. Mohon suruh hubungi saya segera, saya kasih rumah seharga ratusan juta. 1 unit rumah. Wow. Untuk ibu ini. Mau juga dong. Mohon ya, karena ibu ini benar-benar natural bicaranya. Ya, benar-benar jujur. Ya. Jadi saya berterima kasih pada ibu ini dan tolong suruh hubungi saya, langsung saya kasih rumah cash senilai ratusan juta. Terima kasih. Menurut saya sih Bang Firdaus itu ngomong apa adanya ya. Kalau saya lihat beliau tuh jujur ya kan. Dia bilang nggak punya duit. Ya mungkin kalau duit lebih banyak Bang Hotman. Tapi kalau aset memang beliau tuh banyak asetnya gitu loh ya. Jadi asetnya itu dapatnya dari mana sih? Biasanya kan dia ngebela klien itu nggak dibayar, ya kan? Contoh ya bantuin klien ada konflik atau perkara tanah gitu ya kan. Itu biasanya beliau nggak minta dibayar, tapi beliau biasanya dibayar pakai aset, pakai tanah. Kontrakannya banyak di daerah Pondok Pinang juga banyak tuh itunya kontrakannya. Menurut itu ya, menurut beliau ya gitu. Dia tuh orangnya walaupun seperti itu emang dia jujur apa adanya gitu loh ya. Jadi ada sih ibaratnya tuh orang kan kalau ngomong apa adanya kayak ceplos-ceplos aja kan gitu loh. Emang kalau dia bilang kan duit banyakan Bang Hotman, tapi kalau mengenai aset kan banyakan dia. Hasilnya dari situ, dari pekerjaannya yang selama ini gitu loh. Jadi dia tuh kalau bantu klien nggak dibayar, dibayarnya pakai aset gitu. Contohnya sengketa tanah gitu ya kan. Jadi nanti dia dibayar pakai tanah, makanya kan tanahnya banyak gitu. Bahkan Ibu juga sudah tahu infonya tersebut ya Bu ya? Iya, dan itu sih bukan rahasia umum lagi ya di kalangan Bima ya. Di kalangan orang Bima, dia itu orang yang termasuk masih orang yang dipandang lah gitu ya. Nggak bisa kita pandang sebelah mata juga gitu, karena memang di kalangan orang Bima ya dia juga masuk ke dalam golongan yang terpandang. Kontrakannya banyak ya. Ya itu menurut dia. Itu kalimat yang paling konyol menurut saya. Tapi ya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Abang Firdaus, mau membantu ibu ini dengan memberikan sebuah rumah cash harga ratusan juta, itu saya harus memberikan apresiasi kepada Abang Firdaus. Ya. Memalukan banget. Bahasa Inggris kosakatanya juga berantakan. Iya. Dia nggak pernah belajar English conversation, listening comprehension, nggak baca bicara masalah grammar, reading, nggak pernah dia. Gue yakin itu, karena bahasanya dia itu berantakan asli, artikulasinya, susunannya, kosakatanya semuanya berantakan.
Gue lihat dibanding gue ya, kalau gue mau berbicara masalah dengan dia gitu. Kalau Hotman bersedia siapin TV bahasa Inggris aja berdua sama gue, debat masalah hukum boleh gitu loh. Kita debat masalah hukum aja berdua gitu. Masalah apa yang kasus lagi viral? Masalah Nikita Mirzani atau masalah apa? Ayo kita bahas. Aspek hukumnya bagaimana, aspek yuridisnya, pandangan hukum kita, dalil-dalil kita untuk membela Nikita Mirzani misalnya. Ayo pakai bahasa Inggris juga boleh. Kan gitu. Jadi gue sih siap-siap aja gitu. Jadi justru sekarang ini Hotman itu sedang mengalihkan isu karena dia udah kalah sama gue di kasus Rasman. Karena sampai hari ini dia nggak bisa memenjarakan Rasman. Itulah kesalnya dia. Karena orang yang tokoh sentral yang paling dia takutin, yang paling dia segenin Hotman Paris itu gue sekarang ini. Dia yang bisa bikin, gue yang bisa bikin dia teriak-teriak di jalan-jalan, di atas mobil, dia teriak-teriak minta bantuan pada orang sana sini. Hanya gue. Baru gue yang bisa dia teriak-teriakin minta tolong kemana-mana. Tolong kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi ya sekarang biarkan aja dunia menilai gitu. Ngapain sih kita cari pembelaan atau cari validasi? Sebaiknya ya udah Hotman Paris itu udah stop gitu, daripada makin hancur namanya. Stop aja, nggak usah bahas gue gitu. Karena yang lama-lama ngebahas gue juga gue nggak berkenan gitu. Maksud gue udah bahas yang lainnya, sepatu dia yang mahal gitu kan, berlian dia yang segede batu akik gue kan, udah itu aja bahas. Lebih ada duitnya daripada ngebahas gue. Kan gue juga mau fokus dengan masalah gue yang lain. Contoh sekarang gue udah dapat lagi 2 klien kan gitu. 2 klien gue. Bos dari Jogja nunjuk gue sebagai pengacara, bos besar dari Jogja. Gitu loh. Ada lagi orang bule dari Amerika nunjuk gue jadi pengacara. Alhamdulillah kan. Rezeki yang tak disangka-sangka datang kan gitu. Di saat fitnah yang melanda, katanya gue nggak boleh bersidang lagi dan lain-lain. Tetap aja orang ada kepedulian sama gue, percaya kan gitu. Jadi gue ya alhamdulillah Allah tuh maha adil. Dan gue yakin itu. Ya, harapannya semoga masalah demi masalah yang selalu mempertemukan antara kedua orang ini cepat selesai ya teman-teman. Ya.